Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rosna dengan NIM H03205525, kelas pendidikan biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensial aksi. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran potensial dari suatu sel otak atau sel saraf, di mana terjadinya potensi aksi yang ditandai dengan suatu perubahan lalu membuat potensial membran menjadi istirahat normal atau resting potensial. Potensial membran positif atau depolarisasi dan kemudian akan berakhir dengan kecepatan yang sama kembali ke potensial membran negatif atau repolarisasi. Kemudian perubahan potensial elektrik tersebut disebabkan karena adanya perubahan konsentrasi elektrik di dalam maupun di luar sel. Elektrik utama yang berperan terhadap perbedaan potensial ini antara lain eksitabel luar sel adalah natrium atau Na plus dan kalsium dan klorida. Untuk dapat menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang serat saraf sampai bisa di ujung saraf. Kemudian kita lihat pada gambar di samping peristiwa potensial aksi pada sel saraf, lebih tepatnya pada akson. Pada kondisi istirahat, konsentrasi ion natrium di dalam sel jumlahnya lebih besar dibandingkan di luar sel, dan sebaliknya untuk ion K+ yang jumlahnya lebih besar di luar sel dibanding di dalam sel. Ion-ion tersebut tentunya akan terus mengalami perpindahan. Kemudian untuk mempertahankan kondisi homeostatis sel, maka diperlukan sistem transport aktif yang akan memindahkan ion-ion tersebut melawan gradien konsentrasi. Perpindahan ion-ion tersebut yang melawan gradien konsentrasi ini membutuhkan sebuah transfer, yaitu natrium atau K+ ATP. Kondisi seperti ini yang disebut rest potensial dengan muatan sekitar 70. Peristiwa kondisi homeostatis sel ini juga diawali dari potensi istirahat. Pada sel berada dalam kondisi ini, bagian intersel lebih negatif dibanding dengan kontamponer ekstrasel. Perbedaan muatannya adalah sekitar 60-80. Konsentrasi ion natrium di luar sel lebih tinggi dibandingkan di atas sel, sedangkan konsentrasi ion K+ lebih besar di dalam sel dibanding di luar sel. Kemudian kita akan melihat peristiwa potensial yang ada gambar di atas, yaitu pada aksi pada sel saraf, lebih tepatnya pada akson. Pada kondisi istirahat, konsentrasi ion natrium di dalam sel jumlahnya lebih besar dibanding di luar sel, dan sebaliknya untuk ion K+ yang jumlahnya lebih besar di luar sel dibanding di dalam sel. Ion-ion tersebut tentunya akan terus mengalami perpindahan. Kemudian masih pada sel saraf yang sama, kita dapat melihat dendritnya. Dendrit adalah sisi aktif sel saraf yang akan mengarahkan menuju ke badan sel, lebih tepatnya pada akson helix. Bagian ini adalah potensial aksi bermula pada sebuah neuron. Kemudian perbedaan konsentrasi yang cukup besar tersebut menyebabkan gradien konsentrasi yang sangat besar, sehingga ion natrium cenderung masuk ke dalam, sedangkan ion K+ cenderung keluar sesuai dengan arah gradien konsentrasinya. Perpindahan ion-ion tersebut dari dalam keluar sel atau sebaliknya dilakukan dengan cara difusi facilitation dengan bantuan kanal ion, yaitu kanal ion natrium dan kanal ion K+. Jika kondisi ion natrium membuka dan menyebabkan ion natrium plus masuk ke dalam sel, maka gradien konsentrasi natrium di luar dan di dalam sel berkurang. Karena ion natrium ini bermuatan positif, maka dia akan menambah muatan positif di dalam kontempen intersel, sehingga
perbedaan polarisasi menjadi berkurang. Kanal ion K+ selanjutnya akan membuka dan menyebabkan kembalinya polaritas atau repolarisasi. Jika terjadi hiperpolarisasi yaitu berlebihan, maka sel harus menjaga homeostatisnya melalui cara transportasi. Inilah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.